Tahukah Anda apa itu peradangan atau inflamasi? Pasti Anda berpikir peradangan merupakan penyakit yang ringan saja seperti radang tenggorokan, radang sendi, dan lainnya. Tapi ternyata peradangan atau inflamasi kronis sebagai pemicu serangan jantung. Apakah benar seperti itu? Inflamasi kronis biasanya tidak dirasakan oleh pasien sehingga pasien merasa tidak ada gejala. Tetapi karena prosesnya berlangsung lama dan terus-menerus sehingga lama-lama dapat menyebabkan serangan jantung. Oleh karenanya, peradangan itu juga disebut sebagai pembunuh diam-diam. Jadi yang disebut dengan peradangan itu bukan hanya menyebabkan masalah jantung. Lebih daripada itu, saya mau ngasih lihat gambarnya, peradangan itu bisa menyebabkan masalah jantung, iya. Penyakit Alzheimer, iya. Penyakit paru-paru, iya. Artritis atau radang sendi, iya. Penyakit autoimun, iya. Penyakit kelainan saraf, iya. Diabetes, iya. Kanker, iya. Ini penyakit berat-berat ini, Bang. Banyak sekali. No play-play, ini nggak main-main. No play-play. Dan ini masalahnya adalah seringkali kita tidak menyadari karena kita beradaptasi dengan peradangan itu. Lebih baik kasih analogi buat pemirsa sekalian. Perumpamaan. Jadi ada 2 ekor katak dan 2 panci. Ya. Jadi panci ini saya kasih air, kemudian airnya saya panasin, baru kataknya saya masukin ketika airnya sudah mendidih. Ya. Apa yang terjadi? Loncat. Loncat. Kepanasan. Ya. Jadi pemirsa juga bisa membayangkan bahwa kalau ini air panas saya masukin katak, dia pasti keluar lagi gitu ya. Nah, tapi pada katak yang kedua, analogi yang berikut nih. Katak yang kedua di mana kataknya saya masukin ke dalam panci, airnya air biasa, kemudian saya panaskan. Perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Kataknya anteng. Kenapa bisa anteng? Adaptasi. Ngerasa nyaman. Enak, angetnya naik dikit-dikit. Jadi dia mungkin kayak mandi sauna atau apalah begitu barangkali ya. Sampai satu saat panasnya dinaikin terus, si katak sudah tubuhnya secara fisiologi tidak lagi sanggup menghandle panas yang datang dari air, tapi dia sudah tidak bisa bergerak. Sudah terkunci, sudah lumpuh dia sehingga dia mengalami kematian akibat panas dari air itu. Nah, tubuh kita juga demikian. Kalau kita mengalami peradangan terus-menerus, ya, dan kita biarkan, kita juga seperti katak itu, kita beradaptasi, ngerasa baik-baik saja. Terbiasa dengan radang. Dan tiba-tiba nanti tiba-tiba meninggal mendadak, bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung. Nah, salah satu peradangan yang tidak kelihatan, yang justru menjadi penyebab kematian nomor 1 dan nomor 2, serangan jantung dan stroke. Ini balap-balapan nih, biasa jadi juara 1, juara 2, runner up dalam menyebabkan kematian. Itu adalah peradangan pada pembuluh darah. Kalau Anda makan gula terus-menerus, bayangin yang putih-putih itu seperti gula. Gula itu menyebabkan peradangan di dalam pembuluh darah. Ya, jadi kayak kalau kulit luar kita garuk-garuk, nasi gula itu menggaruk-garuk dinding dalam pembuluh darah. Radang lah. Merah dia, luka, dinding dalam pembuluh darah itu luka, radang. Apa yang terjadi? Tubuh akan berusaha menutupnya, menambalnya dengan kolesterol. Ini adalah contoh proses peradangan yang nggak terasa, terus-menerus kita alami, kita beradaptasi seolah-olah biasa. Oh, biasa minum pagi teh pakai gula, oh biasa makan roti, oh biasa makan nasi, makan bubur, semuanya biasa. Sehingga tiba-tiba tubuh nggak kuat gitu ya, Bang. Tubuh kita nggak kuat, artinya kematian bisa menimpa orang yang mengalami peradangan kapan saja. Inti dari peradangan yang tadi saya jelaskan itu bisa menjadi serangan jantung itu apa sih sebetulnya? Pertama, diabetes yang tidak terkontrol menyebabkan gula darah tinggi di dalam pembuluh darah, menyebabkan peradangan. Hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan penyempitan, menyebabkan sumbatan, menyebabkan peradangan. Kolesterol yang tinggi, nanti kalau kolesterolnya teroksidasi, kombinasi kolesterol yang teroksidasi ini bisa menyebabkan peradangan. Kemudian darah yang kental karena Anda makan yang goreng-goreng terus ya misalnya. Nah, darah yang kental ini nanti menyebabkan terjadinya peradangan. Jadi keywordnya, kata kuncinya adalah supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita baik, darah kita tidak kental, pembuluh darah kita membuka dengan baik, kolesterol bisa terkontrol, kemudian gula darah kita bisa terkontrol, dan kalau bisa tensi kita juga turun. Ya, turun supaya terkontrol secara alami. Nah, kita menggunakan apa? Satu, kita menggunakan gaya hidup sehat. Kita melakukan pencegahan, ya. Kemudian kita memilih nutrisi yang sehat.